Intens investigasi. Sejak resmi mengajukan gugatan cerai pada 30 Januari 2024 lalu, hubungan Ria Ricis dan Teuku Ryan makin tak pasti. Terbaru, heboh lagi kode keras dari Ricis yang meminta kalau perempuan ngambek seharusnya dibujuk, jangan ditinggalkan. Apakah ini isyarat kalau ia ingin dibujuk Ryan supaya bisa bersama kembali? Sementara itu tak ingin permasalahan bergulir liar, Ryan pun akhirnya menunjuk tim kuasa hukum untuk memberikan klarifikasi. Dalam jumpa pers yang digelar kemarin, terungkap bahwa Ricis dan Ryan sudah tidak lagi tinggal satu rumah usai pulang umroh beberapa waktu lalu. Meski begitu, Ryan tetap berusaha untuk merangkul kembali keluarganya dan ia meminta kuasa hukumnya agar bisa mendamaikan dan mempersatukan lagi dirinya dengan Ricis. Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel di YouTube ini. Usai melayangkan gugatan cerainya kepada Teuku Ryan, kembali Ria Ricis diduga unggah kode di sosial media. Hal ini berawal saat Shandy Purnamasari upload reels soal aku perempuan. Dan di luar dugaan, Ricis menyebut, aku perempuan, kalau ngambek bujuk dong, jangan ditinggalin. Hal ini langsung mendapat sorotan dari netizen. Mereka banyak menduga kalau ungkapan Ricis itu sebagai kode keras kalau ia ingin kembali lagi dengan Ryan asal sang suami bisa membujuknya. Selain itu, di sisi lain seolah menjawab kalau salah satu penyebab gugatan cerai Ricis kepada Ryan karena ayah Moana itu nggak peka terhadap keinginannya dan sulit melakukan komunikasi yang baik dengan sang YouTuber. Perempuan, kalau aku ngambek, bujuk dong, jangan mau ditinggalin, jangan mau ditinggalin. Jika Ricis kembali memberikan kode keras akan hubungannya dengan Ryan, maka Ryan memberikan klarifikasi lewat kuasa hukumnya. Hal ini dilakukan demi bisa mempertahankan keutuhan rumah tangganya karena pada dasarnya ia memang tidak mau berpisah dengan perempuan yang dinikahinya pada 12 November 2021 lalu. Sang kuasa hukum berusaha untuk mendamaikan pasangan selebriti itu. Dan ditegaskan oleh kuasa hukum Ryan kalau pria berusia 29 tahun itu sudah berusaha untuk merangkul kembali istri dan anaknya. Jadi tidak benar jika dikatakan selama ini Ryan diam akan masalah rumah tangganya dengan Ricis. Meski belum menghasilkan, namun sudah ada beberapa cara yang dilakukan Ryan demi keutuhan rumah tangganya. Termasuk nanti akan dilakukan mediasi pada saat sidang perdana yang akan digelar pada tanggal 19 Februari mendatang. Lantas, usaha lain apa lagi yang sudah dilakukan Ryan demi menyelamatkan nasib rumah tangganya yang sudah berada di ujung tanduk? Ryan selaku suami tentunya setelah berupaya, saya pastikan telah berupaya dan terus-menerus coba berusaha untuk bisa berdamai, merangkul kembali, mengangkat kembali istri dan anak-anaknya. Sampai sekarang Ryan pun juga berusaha terus bagaimana caranya keluarga ini tetap utuh. Tadi sudah saya sampaikan bahwasanya Ryan selalu berusaha memberikan baju, memberikan pakaian, memberikan makanan, menanyakan dia di mana, apa segala macam gitu, mengajak untuk juga bicara gitu. Jadi hal-hal yang sewajarnya lah yang dilakukan gitu.
Tapi lagi-lagi karena dari pihak sebelah masih bertepuk sebelah tangan, tentunya effort dan usahanya Rian harus lebih giat lagi. Di tengah upaya kuasa hukum Rian mempersatukan lagi kliennya itu dengan Ricis, maka sang kuasa hukum pun akan mengupayakan segala hal, termasuk membuka jalur komunikasi dari pihak sebelah, yaitu pihak Ricis, untuk berkomunikasi agar Rian dan Ricis bisa bersatu lagi. Dan semoga sebelum sidang perceraian mereka pada tanggal 19 Februari nanti, sudah ada perkembangan baik dan positif menyangkut hubungan Rian dan Ricis yang saat ini sedang meradang tersebut. Mudah-mudahan dari pihak sebelah, apakah itu keluarga ataukah tim pengacara hukumnya juga dapat berkolaborasi dengan kami untuk tetap mengedepankan musyawarah dan mediasi sebelum tanggal 19 Februari yang akan datang. Tetapi sebelum tanggal 19 kita lihat perkembangan, ya. Mudah-mudahan. Sampai dengan tadi malam saya perhatikan di WhatsApp masih WhatsAppan mereka. Iya, masih WhatsAppan. Kalau telepon mungkin tidak, mungkin telepon, tapi WhatsAppan terus. Aku mau ajak Mona keluar, gimana? Kamu apa kabar? Ya memang sih tanggapannya sih agak sedikit ini ya, menurut saya sih ya biasa aja lah gitu loh. Kalau kita kan sama istri sama kan sayang di mana gitu ya kan, ya itu hal-hal itu mungkin belum lah, perlu waktu buat mereka berdua. Kuasa hukum juga menjelaskan beberapa alasan dari tindakan Rian yang menjadi isu di luar sana. Hingga ia dikabarkan meninggalkan rumah di saat masalah rumah tangganya dengan Ricis sedang memanas. Hal ini dilakukan Rian ternyata karena alasan untuk mengalah agar suasana bisa kembali menjadi tenang. Tapi yang terjadi, suasana malah makin menjadi-jadi hingga Ricis akhirnya nggak kuat lagi dan menggugat cerai Rian. Selain itu, kuasa hukum juga menegaskan kalau sosok Rian adalah sosok yang bertanggung jawab. Jadi tidak mungkin ia meninggalkan rumah karena lari dari masalahnya atau karena ingin mencampakkan sang istri. Kalau ditanyakan mengenai pertengkaran, kita tahu sendiri kalau di rumah tangga bertengkar sih biasa ya, sebenarnya ya kita maklumin ya, biasa. Saya sama teman-teman pengacara bertengkar ya udah biasa, habis itu baikan lagi. Jadi memang kalau umpamanya dibilang sudah lama bertengkarnya kapan, apa segala macam, ya kita nggak bisa menetapkan waktunya kapan gitu. Tapi memang nggak pernah kelihatan mereka bertengkar secara benar-benar vulgar apa segala macam. Karena saya rasa saya tidak perlu menjelaskan sosoknya Rian itu seperti apa. Bukan laki-laki yang betul-betul gimana ya, emosian, temperamen. Jadi dan satu hal lagi Mbak, kalau kapan meninggalkan rumah, ini memang salah satu upaya Rian sih. Upaya Rian untuk bisa mengerem, biar bisa area juga lebih nyaman mungkin di rumah, jadi dia mengalah. Jadi tidak ada yang meninggalkan, tapi ini hanya pertimbangan, ya biasalah. Biasanya Mbak memang kalau ada prahara di rumah tangga, ada baiknya berpisah untuk saling masing-masing introspeksi diri ya. Tetapi setelah itu akan bersatu kembali. Ini tinggal situasinya. Dan jangan lupa keduanya adalah orang-orang yang sibuk gitu loh ya. Kalau serumah sudah tidak. Dari kapan Bang? Dari kalau Rian bilang sih setelah pulang dari umroh. Heboh sikap Ricis yang suka mengumbar masalah hubungannya dengan Rian memang menjadi pertanyaan. Ada apa sebenarnya antara Ricis dan Rian? Apakah mereka memang sudah sulit melakukan komunikasi empat mata dari hati ke hati layaknya pasangan suami istri? Lantas seperti apa sang psikolog menanggapi perilaku Ria Ricis yang kerap senggol Rian di sosial media? Hai pemirsa, jangan lupa saksikan Inten Investigasi yang tayang 1 hari 5 kali. Wow, keren banget. Jangan lupa ya di like, di subscribe, dan di komen. Pokoknya keren banget buat Intens. Pemirsa Intens Investigasi,
Dasar sebuah hubungan yang harmonis biasanya dipengaruhi dengan komunikasi yang baik dan lancar antara pasangan suami istri. Karena dengan komunikasi yang baik, semua masalah pun bisa dibicarakan dengan baik-baik hingga ditemukannya solusi. Namun hal ini sepertinya tidak terjadi dalam rumah tangga Ria Ricis dan Teguh Ryan. Karena itu Ricis lebih sering memberikan kode kepada Ryan di media sosial. Bagaimana pakar psikologi menganalisis perilaku Ricis yang menyenggol Ryan tentang dirinya yang ingin dibujuk tapi malah ditinggalkan itu? Jadi kita ngomongin perempuan ya. Jadi kalau ngomongin perempuan itu pas kita membahas tentang perbedaan emosi dulu. Nah, jadi perempuan dan laki-laki itu punya perbedaan emosi. Jadi kalau misalnya perempuan itu dia akan lebih ekspresif, akan lebih mudah menyampaikan isi hatinya dibandingkan dengan laki-laki gitu ya. Jadi kalau misalnya tadi ada perempuan yang kasih kode, ya memang secara secara teorinya gitu ya, memang perempuan itu lebih mudah menyampaikan keinginannya, lebih mudah menyampaikan pesan ya dibandingkan dengan laki-laki. Jadi kalau laki-laki itu diam dengan kode-kodenya yang diberikan oleh perempuan, karena memang secara perbedaan laki dan perempuan, ya laki-laki bukannya tidak bisa menangkap kode, tapi memang tidak diciptakan untuk menyampaikan apa yang harus disampaikan gitu. Jadi lebih banyak diam. Kalau kode yang namanya komunikasi atau bahasa itu kan tidak harus dengan lisan ya. Jadi banyak disampaikan dengan bahasa tubuh, dengan raut wajah, dengan kode. Itu termasuk salah satu cara kita berkomunikasi dengan orang lain. Gitu. Misalnya ketika kita menyampaikan kode, ada baiknya kita paham apa yang disampaikan, karena memang kode atau sinyal-sinyal ya, bahasa tubuh dan lain sebagainya itu termasuk salah satu dari proses komunikasi. Tidak ada kata lain selain ngobrol ya, selain berkomunikasi, berkata-kata, karena prinsipnya semua masalah itu akan ada titik terang kalau kita mau sama-sama saling mendengarkan dan saling berkomunikasi tanpa harus dengan tensi yang tinggi ya, atau tanpa harus dengan sikap yang emosional. Di satu sisi, sikap Ryan yang memilih meninggalkan rumah agar Ricis bisa mendapat ruang nyaman dan bisa calm down terlebih dahulu juga mendapat perhatian dari sang psikolog. Menurutnya, seorang laki-laki memang lebih memilih action daripada bicara. Jadi wajar jika hal ini dilakukan oleh seorang laki-laki. Dengan harapan jika sang istri sudah tenang, baru ia kembali pulang ke rumah dengan suasana yang jauh lebih baik. Namun ternyata hal ini tidak selamanya berhasil, seperti yang dilakukan Ryan kepada Ricis. Yang ada, Ricis makin merasa sendiri dan diacuhkan. Bagaimana cara laki-laki dan perempuan dalam menyelesaikan masalah. Nah, bisa dikatakan ketika seorang laki-laki memutuskan berpindah gitu ya, menyelesaikan masalahnya, ia memutuskan untuk pergi dari rumah gitu ya, atau memutuskan untuk menghilang sementara atau lain sebagainya. Karena memang cara mereka menyelesaikan masalah adalah dengan tindakan. Jadi bukan dengan statement atau pernyataan atau debatable dan lain sebagainya. Karena memang karakteristik seorang laki-laki dalam menyelesaikan masalah adalah lebih banyak kepada action atau tindakan. Kasus yang ada gitu ya, dilihat dari apakah memang memiliki kekuatan prinsip atau konsep gitu ya. Sebetulnya ketika sepasang laki-laki dan perempuan memutuskan untuk menikah atau bersatu dalam sebuah komitmen, pasti sudah dengan pertimbangan yang matang. Ya, jadi kalau misalnya mereka kuat prinsip atau lemah prinsip, itu balik kepada bagaimana awal mereka memutuskan untuk berkomitmen. Jika sang psikolog menangkap ada komunikasi yang buruk antara Ricis dan Ryan, lalu bagaimana manajer Raffi Ahmad mengungkap curahan hati Ricis terkait keputusannya ingin bercerai dari Ryan? Halo, saya King Saiful Jamil. Jangan lupa saksikan Intens. Dari Senin sampai Sabtu, satu hari ada 5 kali tayang loh. Jangan lupa di-subscribe ya.
hanya Intens Investigasi. Di tengah prahara rumah tangga Ricis dengan Teguh Rian, manajer Raffi Ahmad, Rio, ikut terseret namanya. Ya, manajer Raffi itu sempat tertangkap dekat dengan Ricis, walaupun mengaku hanya sebatas teman saja. Rio yang sempat bertemu Ria Ricis bahkan membonceng Ricis di atas motor saat bertemu di Bandung, mengaku sempat diceritakan Ricis terkait prahara rumah tangganya dengan Rian. Namun tak disangka oleh Rio, pertemuan tersebut membuat dirinya jadi sasaran hujatan pedas dari netizen, di antaranya dituding sebagai penyebab kehancuran rumah tangga Ricis. Didoain aja Kak, namanya juga kehidupan dan rumah tangga, kita mohon doanya aja. Cuma dia saat ini lebih ke menyibukkan diri aja. Aku sih sering ngobrol, beberapa kali pernah ngobrol, cuma mendoakan aja, cari yang terbaik. Karena kan mau nyambung atau berhenti ya itu udah jadi keputusan. Terkait isu perceraian mereka nih. Enggak sih, aku pun nggak enak kalau cerita itu. Ya kalau sempat cerita sempat, cuma nggak yang panjang-panjang. Tapi Mas Ria sempat menanyakan nggak sih kenapa sih Cis akhirnya begini gitu? Aku kenal udah dari dulu, waktu masih aku dulu kerja di salah satu stasiun TV. Itu udah sering kerja bareng gitu. Cuma kalau sekarang kan aku megang AA, jadi banyak collab juga ya, kenal gitu. Demikian pemirsa kabar terkini, terpercaya dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat, tayang 5 kali sehari, dan Sabtu tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, 5 sore, dan 6 sore, tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.